Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak Muhammad Jauhar Firdausi. Kakak dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sekarang kakak mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi, pembuatan media ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPS MI atau SD yang diampu oleh Bapak Waluyo Satrio Aji MPDI. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu KD, yaitu untuk memahami pengetahuan faktual dengan rasa ingin tahu siswa untuk mempelajari keberagaman ras, suku, budaya, golongan, dan agama yang ada di Indonesia, serta karakteristik lingkungan di mana mereka tinggal dan kawasan di sekitarnya. Yang berikutnya yaitu tujuan. Diharapkan dengan adanya media ini dapat memudahkan siswa dalam memahami dan menguasai materi serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal saling menghormati, menyayangi, toleransi, dan lain sebagainya dalam lingkungan masyarakat maupun sebagai warga negara. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Pengertian keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI merupakan negara kepulauan. Pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keberagaman, baik itu dari segi suku, budaya, adat istiadat, ras, ataupun agama. Keberagaman wilayah dan lingkungan. Wilayah NKRI membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk kepulauan. Di antara ribuan pulau tersebut membentang lautan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Maka dari itu, Indonesia juga disebut sebagai negara bahari. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri-ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan, termasuk flora dan faunanya. Kondisi letak daerah dan geografis secara tidak langsung juga membentuk keberagaman warga negara atau penduduk yang mendiaminya dengan berbagai aspek kehidupannya. Keberagaman wilayah dan lingkungan di Indonesia ini memiliki keindahan yang luar biasa sehingga banyak lokasi wilayah di Indonesia yang menjadi objek wisata. Setiap wilayah mempunyai keunggulan masing-masing seperti keindahan pesisir pantai, terumbu karang, biota laut, persawahan, hutan, perkebunan, pegunungan, padang rumput, perkotaan, hingga daerah industri. Keberagaman suku bangsa dan budaya. Suku bangsa atau kelompok etnik adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi. Sistem norma yang mengatur interaksi tersebut ada kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua golongan, serta memiliki sistem kepemimpinannya tersendiri.
Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya. Yang pertama, bahasa, seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Yang kedua, tipe fisik, seperti misalnya bentuk fisik, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Yang ketiga, adat istiadat, seperti pakaian, rumah, upacara perkawinan, dan sebagainya. Yang keempat, kesenian, seperti tari, alat musik, seni rupa, dan sebagainya. Dan yang kelima, sistem kekerabatan, seperti patrilineal atau matrilineal. Dan yang keenam, batas fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan, yang mana Indonesia juga merupakan negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, agama-agama yang diakui di Indonesia yang secara sah yaitu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Keberagaman ras. Istilah ras sejatinya mengacu pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan berupa ciri fisik yang tampak, seperti warna kulit, bentuk mata, tekstur rambut, dan ciri wajah. Umumnya, ras manusia dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu ras Negroid, Mongoloid, Kaukasoid, Australoid, dan Khoisan. Sementara itu, ras yang ada di Indonesia terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama, Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid dapat dikenali dengan beberapa ciri seperti kulit sawo matang, muka yang bulat, dan bertubuh sedang atau tidak terlalu tinggi. Yang kedua, ras Melanosoid. Ras Melanosoid kebanyakan tersebar di wilayah Papua, Maluku, dan NTT. Ras ini identik dengan karakteristik kulit hitam, muka oval, dan badan yang tinggi. Yang ketiga, ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid memiliki ciri seperti kulit putih atau kuning, badan tinggi, dan wajah berbentuk hati atau oval. Ras ini umumnya adalah orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika yang datang ke Indonesia. Yang keempat, Asiatic Mongoloid. Ras Asiatic Mongoloid adalah keturunan Tionghoa, Korea, dan Jepang yang tersebar di Indonesia. Ras ini biasanya memiliki kulit kuning langsat, bentuk wajah oval, dan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Keberagaman golongan. Golongan adalah sebagai kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Beberapa faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman adalah sebagai berikut. Pertama, secara administrasi kependudukan. Digunakan pembagian 3 golongan, yaitu golongan suku bangsa asli yang berasal dari daerah di Indonesia. Yang berikutnya, golongan keturunan asing yang berasal dari daerah asal di luar Indonesia. Dan yang terakhir, golongan masyarakat terasing. Golongan masyarakat terasing adalah kelompok asli dari daerah di Indonesia, namun dengan budaya yang sederhana dan biasanya masih tinggal di daerah terisolasi.
Yang kedua, secara usia penduduk. Dikenal golongan usia muda, usia produktif, dan usia tua, yaitu usia tidak produktif. Yang ketiga, secara ekonomi. Ada golongan ekonomi lemah, ekonomi menengah, dan ekonomi kuat, yaitu orang kaya. Ada juga yang menggunakan istilah prasejahtera, sejahtera 1, dan sejahtera 2 secara berurutan. Dan yang keempat, secara pendidikan. Ada golongan penduduk yang berpendidikan PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, SMP atau SMK atau MA, dan perguruan tinggi. Yang kelima, yaitu secara politik. Ada golongan berdasarkan partai atau afiliasi politik. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan mata pencarian atau profesi. Ada golongan nelayan, petani, pedagang, wira swasta, PNS, TNI, Polri, politisi, guru, dokter, dan sebagainya. Memasuki tahap evaluasi. Untuk memastikan pemahaman adik-adik, silahkan adik-adik coba soalan-soalan yang telah kakak sediakan berikut ini. Silahkan mencoba. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang telah kalian pelajari memberikan hasil yang positif. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.